salam-salam gitu ya buat anak-anak. Jadi anak-anak datang pagi-pagi, tadinya mereka terlambat, tapi kemudian karena melihat temannya yang memberikan senyuman ya, pagi-pagi itu mereka guru-guruan datang untuk supaya bisa piket bersama dengan saya dan beberapa guru di SD. Jadi guru di SD itu ganti-gantian piket, kemudian bersama dengan murid-murid. Mereka cuma mengucapkan selamat pagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, seperti itu ya. Tadinya hanya kelas 4, 5, 6, tapi kemudian anak kelas 1 itu curhat sama saya. Miss, kok aku gak diajakin piket sama kayak kakak kelas, katanya seperti itu. Kelas 1 jadi seperti itu tadinya ya. Tapi mereka semangat gitu. Akhirnya ya, oke, kelas 1 juga boleh. Jadi kelas 1 ikutan. Jadi yang piket itu banyak banget. Kadang-kadang pagi-pagi itu sampai 10 orang, bahkan sampai tangga-tangga gitu. Mereka cuma ucapin selamat pagi, semangat temanku, seperti itu. Selamat belajar. Ada guru-guru juga datang, mereka cuma bilang selamat pagi, selamat berkarya, Miss. Wah, jadi mereka ucapin selamat berkarya seperti itu. Jadi ya, tetap nggak busuk yang baik. Gimana sih? Ya itu buat jadi anak-anak tuh semangat walaupun ya yang terlambat masih ada sih seperti itu. Tapi buat mereka jadi kepengen mengucapkan salam kepada teman-temannya dan mengeluarkan kata-kata berkat gitu yang saya juga pikirkan. Wah, mereka memberkati teman-temannya juga balas. Ada juga sih yang nggak balas. Tapi belajar itu saling mengeluarkan kata-kata yang positif kepada teman-temannya. Dan ya mudah-mudahan berlangsung terus sampai tahun pelajaran berikut supaya mereka tetap semangat sekolah. Ya jadi supaya mau datang pagi-pagi untuk mengucapkan salam kepada teman-temannya. Di radio sekolah mereka untuk saya, Miss, nama saya disebut ya, kalau saya udah piket kan. Jadi saya sebutin nama-namanya kepada Ceta, kepada Sera, misalnya seperti itu ya. Kepada anak kelas 6 yang ini saya sebutin terima kasih ya sudah bantu saya piket. Mereka itu menjadi apresiasi buat mereka kalau mereka tuh sudah datang pagi dan mereka mengorbankan waktunya yang mestinya main sama teman-temannya, tapi mereka mengucapkan salam untuk menyambut teman-teman dan gurunya. Itu saja. Nyata kan intinya. Sebenarnya ini karena kayak mirroring ya. Dia mirroring, jadi misalnya anak-anak merasa dia happy gitu ya. Jadi dia lakukan hal sama. Mungkin itu yang bisa jadi contoh awal buat teman-teman ya, untuk bisa masuk guru-guru juga ya. Misalnya belajar kritis lainnya gitu. Selamat siang Pak Maratu, selamat pagi Bu Devi gitu kan. Luar biasa ya. Ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dari penerapan disiplin positif dan terima kasih untuk guru-guru yang sudah memperjuangkan ini ya. Oke. Yang penting kalau di SMA nggak beda nanti. Beda cara ya. Oke. Jadi sedikit dari yang disampaikan seperti tadi sebenarnya kan kalau di toko buku kayaknya belum ada ya buku yang jual penjelasan tentang dispos secara gamblang. Ada sedikit-sedikit ya, sedikit lah ya. Tetapi artinya kan proses yang bisa dikerjakan secara kreatif. Ya. Misalkan bisa bikin buku sih kan. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah dengan riset value. Tadi Bu Bismoli bilang bagus loh poinnya. Mereka belajar mengucapkan basic, bukan mengutuk tapi memberkati. Sekedar ucapkan saja ya. Tuhan Yesus berkati kamu, selamat belajar, selamat berkarya, itu basic dan wow. Daripada mereka dimain terus kan, apa yang punya dan kamu ini dan apa itu luar biasa menurut saya. Jadi kelihatannya sederhana ya, tapi ada value-nya dan value yang kita mau sampaikan di dalam tindakan itu. Bu Desi, mungkin kita coba siapa tahu kita dari sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan penerapan disiplin positif. Mungkin ada pengalaman atau apa saja ya. Bu Desi, namanya sudah boleh. Tapi kayak apa namanya? Bahkan ini bukan kita seperti keluarga. Iya, dari keluarga ya, bukan untuk tujuannya sih tidak dilakukan paling utama. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ini pada duduk semua nih. Kalau keluarga ini nanti jangan diomongin ya. Ini Bapak Ibu bertanya kalau mau atau sampaikan ide, nggak harus bertanya ide. Oke, boleh. Untuk sesuatu yang lebih baik ya. Kalau itu boleh. Boleh dong. Tapi belum apa boleh. Karena di sini ya. Ada yang mau bertanya teman-teman, Bapak Ibu? Apa perlu saya turun dulu nih? Dicolek dulu ya. Ya. Bagaimana Ibu Meli? Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ya Bu Meli, langsung ditulis nama lo. Baik ya Bu. Saya sih kelas 12, kelas 9, kelas 8. Yang saya tanyakan, SMP kita sudah menerapkan disiplin positif. Apakah informasi yang paling disediakannya tetap ada atau tidak ada? Iya, soal pertanyaan. Saya tunggu-tunggu loh. Terima kasih Ibu mewakili tulisan saya. Slide tampilkan disiplin positif SKK. Slide terakhir tadi. Dikeluarkan dulu dan yes. Yes. Oke. Nah, ini contoh ya, langsung contoh SKK punya ya. Betul ya, dulu kita punya ini ya. Oke, ini saya ngambil dari SKK. Saya copy paste aja. Nah, kolom-kolomnya Bapak Ibu ya. Disiplin positif, tindakan negatif versus dan konsekuensi logis. Nah, Bapak Ibu, kenapa sampai akhirnya kami memaksa diri membuat seperti ini? Ini terus terang saya yang bantu buat, saya yang minta buat, gitu ya. Sebenarnya disiplin positif itu nggak ada kolom yang ketiga. Nomor 1, kolom 2 diskos, kolom 3 adalah tindakan negatif atau versus. Ya, yang keempat harusnya kolom 3 itu nggak ada. Tapi kenapa kita masih bikin di kolom 3? Karena saya sangat menyadari karena juga pengalaman
pengalaman saya Pak ya sebagai orang-orang yang dibesarkan dengan cara-cara yang dulu. Kita itu susah sekali ya melakukan hal yang benar kalau nggak ada contoh yang tidak benar gitu. Ya. Jadi saya sampai mikir-mikir gimana ya caranya ya supaya kita semua itu paham gitu. Contoh lah, jujur, itu kan karakter yang kita kembangkan. Jangan coba ibu, ini bukan masalah hukuman, tapi ini membentuk karakter. Jadi selalu kata besarnya adalah karakter, gitu ya. Jadi yang kita bentuk profilan kita jujur kan Kak? Jujur. Nah, terus kita mulai breakdown satu-satu. Jujur itu apa sih di sekolah? Jujur dalam proses belajar, jujur dalam perbuatan, jujur dalam iya. Jadi kita bagi. Bisa nggak tulis kamar? Boleh. Kita tidak saja dulu lah ya. Jujur dalam proses belajar, perbuatan, berkata-kata. Nah, terus kita bilang, jujur dalam proses belajar itu kayak apa sih Bu? Nah, makanya akhirnya dibuatlah kolom kita tegaskan, kolom penyesuaian. Ya, karena kita baru ngomong ke hal yang benar ya, maksudnya positif ya. Jadi dibuatlah itu benar. Yang dimaksud jujur dalam proses belajar adalah tidak apa? Tidak nyontek, tidak apa? Gampang kan? Kenapa sih mesti nyontek dan plagiatnya yang kita ingat? Kenapa itu fokusnya? Fokusnya adalah anak perlu jujur dalam proses. Iya. Ya udah akhirnya dibuatlah kolom itu. Jadi kalau anaknya nyontek Bu, anaknya plagiat gitu ya, copy paste sembarangan di makanan itu. Konsekuensinya apa? Tadi kan ya konsekuensi bagus adalah sesuatu yang anak tahu loh, kalau dia lakukan maka ini kesepakatan kelas juga kan? Dan kesepakatan umum Pak. Ini kan bicara soal hal yang berhubungan dengan aturan umum ya. Nah, jadi kalau misalnya nyontek, apa yang konsekuensinya? Dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Ya kalau dia nyontek di kelas matematik, ya guru matematik dibimbing dia dong, begitu ya. Nah, tadi saya bilang, kalau ternyata sudah dibimbing, ini anak bermasalah melulu ya. Ini salah aja guru BK yang punya kemampuan lebih untuk menggali jalan ya, menggali ada apa sebenarnya dengan anak ini. Karena dia nyontek terus gitu. Jangan-jangan dia nggak percaya diri. Jadi di balik nyontek itu jangan cuma lihat tentang sebuah nilai, tapi juga lihat bahwa dia nggak percaya diri. Kalau ditelusuri gitu ya, pakai logika psikologi semua masuk di situ. Nggak bilang gurunya. Sering dimarahin sama mereka, dibanding-bandingin sama kakaknya. Gimana? Nah, ini kan kakak dia. Nah, ini dia kakak kan. Udah ulang lagi. Nanti udah tahu tuh. Nilai tuh. Kita kan mau. Oh iya. Udah nih, yakin mau. Nah, kalau saya tanya, ada apa Bu nilai tuh? Jadi adalah pakai apa? Di dalam nilai 0 itu ada karakter yang digabung. Silakan Bu Teni, jelaskan. Ya, terima kasih Bu. Untuk SMA, kami memang sudah menjalankan jika anak melakukan tindakan menyontek di saat proses belajar, maka akan kami berikan nilai 0. 0 bulan. Iya. Kenapa? Karena kami ingin dia belajar untuk jujur. Karena dalam proses belajar kita ini prosesnya, bukan hasilnya. Hasil itu adalah bagian dari anak itu bisa melakukan proses dengan benar. Jadi mendingan salah semua itu? Iya, mendingan salah semua. Saya berikan kesempatan. Kita akan berikan kesempatan dia terus mengulang. Kenapa belum berapa kali? Tidak ada batasan mengulang. Asalkan anak itu mau berusaha, tapi diulang terus salah, diulang lagi. Sampai mengulang salah juga ya kita ada juga batasannya ya. Jadi aja dikerjakan salah terus. Tetapi kalau untuk nyontek ya, sudah. Silakan ya. Di balik nilai 0 ada kejujuran yang ingin dikembangkan. Itu bagiannya kan? Terus ngomong di rumah ya. Mereka ada teman. Oke, teman. Bapak ini jangan marah ya kalau ada yang mau dipakainya apa tahu ya. Nah, sekarang ini bukan hukuman, konsekuensi. You nyontek loh, you tahu loh, nanti itu 0 loh. Kalau kamu berani nyontek, kamu putusan loh nyontek. Bapak Ibu apa akibatnya? Ketika dia menjadi besar, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan tanggung jawab. Dia tidak langsung, siap diambil sama papa yang menyelesaikannya. Kita boleh bela, kita boleh. Tapi kalau masalahnya adalah karakternya, jangan dibela. Izinkan sekolah dan Anda menolong anak ini. Nah, terus di situ ada peluang kembali ujian di hadapan guru. Kenapa ujian di hadapan guru? Nah, kita bilang, ibu ada di depan kamu untuk menolong kamu supaya kali ini kami berjuang untuk tidak nyontek. Saya tahu, bukan ibu nggak percaya sama kamu, bukan. Dengan adanya ibu kamu akan mengaku, ibu, hanya ibu ingatkan saya bahwa saya tidak sendiri. Tapi kalau dia nggak bisa, dia ajar. Jadi kapan dia menjadi jujur? Bagi kita sebenarnya jujur. Ketika dia ulangan, tidak ada siapapun, dia tidak nyontek. Nah, ini checklist. Beres. Ini itu bisa positif. Jadi kita akan lihat, ini udah beres atau ini. Sama, mencuri itu, pinjam barang orang lain. Ya kalau dia rusak ini dibalikin lah. Dia hilangnya dikembalikan, dia ganti. Ini konsekuensi menurut saya. Ya nggak tahu bagaimana orang tua juga menolong kita semua di kayak ini. Kalau kita nggak gampang Pak. Karena tidak soal ada dalam prosesnya. Ini poin 3 boleh sedikit dalam perkataan ya. Pertama ruangan yang remaja awal atau mulai remaja menengah sampai SMA. Memang perihal jujur dalam perkataan ini kami melihat banyak PR kita ya Bapak Ibu. Saya berani katakan PR kita karena ya tidak bisa ya sekolah saja, tidak bisa orang tua saja, tidak harus berjalan tangan. Problemnya sebenarnya adalah perkataan-perkataan yang apa ya mereka bilang candaan gitu ya. Nah,
bimbingan dari pihak sekolah itu dilakukan gitu. Cuman kalau yang saya lihat, saya dapat laporan juga beberapa kali menghadapi mendampingi guru kita berhadapan dengan orang tua, mohon maaf ya, memang ada satu dua orang tua yang karena kita kaget, jadi kita bilang, saya kayak gitu, nah di rumah, tapi kok bisa muncul di sini gitu ya. Jadi kita tadi dari awal dengan di rumah sendiri atau berdua dengan sekian puluh orang atau sekian ratus orang bisa berbeda perilakunya dalam arti omongannya, ucapannya dan tindakannya bisa melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dan sehingga kami melihat pentingnya komunikasi sekolah dengan orang tua ya, supaya bisa menemukan apa sih problem utamanya, kesulitannya apa gitu. Ya, itu dia. Mungkin tadi saya sempat berbincang sama Bu Desi karena dulu siswa juga ya, sama Pak Karang juga punya siswanya. Iya, saya suka banget siswa. Walaupun kayak gini ya, bisa siswanya Wes. Oh, Kan Ibu, marah itu kan harus menyelesaikan masalah dan sebenarnya marah. oh iya. Saya sama tuh soal periode jadi siswa. Bagaimana sih tips menjadi kesiswaan yang disenangi anak-anak? Mungkin karena saya waktu periode udah SMA nya, jadi saya udah kelas lanjut ya. Saya tahu tuh yang dulu TK dan SD paling sulit sih. Tapi saya itu paling dasar. Jadi kalau makanya saya bilang ya kita menakar harapan kita kepada guru kelas kecil kita. Begitu ke arah mereka terbentuk gitu, terus di sana mereka terbentuk, mereka langsung enak, gampang banget gitu. Yang fokus pada SD dan TK di sana. Mereka saya belajar trik-trik dan tipsnya ya orang tua TK. Nanti kita ada lagi di kelas yang besar. Karena setiap harapan itu memang punya stylenya, gak bisa sama ini. Jadi penerapan psikologi ini semuanya sama, bisa cuma pada metodenya yang bisa beda. Contoh. Kalau di TK, otoritas penting. Ya. Jadi walaupun di SPOS, tetap ada otoritas. Karena anak usia 0,5 tahun itu, dia belum punya nalar yang cukup. Jadi kita nggak perlu kasih alasan, dia harus bangun pagi gitu ya. Dia boleh makan apa, makan sayur, makan KFC dan sebagainya. Nggak boleh, karena dia harus kenalan sampai ini. Orang tua yang langsung kasih tahu dia. Tentu dengan cara yang kreatif, gitu ya. Kalau mau kasih pilihan, ya pilihannya adalah yang sekarang. Adi mau makan sayur kangkung atau sayur bayam, boleh Pak, karena sekarang sayur. Adi mau sekolah minggu atau mau tidur di rumah ya, tidur di rumah kan yang pilihannya. Nggak ada begitu ya. Nah seperti itu. Nah itu TK ya. Begitu TK SD, anak-anak itu suruh menjelaskan how to-nya, how, what, jadi kenapa. Nah jadi kita sudah sebagai ini. Penjelasan ya. Jadi penjelasan secara logisnya bisa di situ. Mulai diajarin. Jadi kayak guru sama muridnya gitu loh. Ya, jadi alasan-alasan yang sifatnya lebih pada kenapa, mengapa ini dijelasin. Dia senang. Tapi begitu SMP Bu, wah, tapi bisa pakai kayak gitu. Betul. Kayaknya harus kita ambil dari itu dua orang kita. Iya. Seorang coach harus coach. Kayak si Ayo kan coach ya. Iya. Jadi kita harus bersikap seperti seorang coach. Jangan lu kepo lah, kamu banyak perusahaan anak. Silakan berdiri, tapi lapangan. Begitu dia mainnya salah, panggil. Kenapa tadi mainnya? Kita konsen. Jangan, kamu itu dia, kamu itu. Mau ya? Nah, kalau SMA beda lagi. Kalau SMA itu sudah agak setara lagi. Nah, cuma saya mau hati-hati loh, Mbak biasa ngomong gini, jangan langsung diterima mentah-mentah. Kalau dari kecilnya, enggak stepnya nggak ikut, nanti jangan coba-coba. Itu adalah kan di SMA, ada kali kelas sama mereka. Gampang mama di sendiri. Di masuk dulu kalau mau mama dulu lah. Jadi step-stepnya itu, jadi step-step itu harus dipakai di saya. Yang mau anak masih dipakai ada dengan pakai di situ. Oke, baik. Nah, sekali ya Bapak Ibu ya. Ibu Nova, Bu Desi, ada statement Ibu waktu di Badan TK kemarin ya, yang sangat dalam menurut saya, bahwa jangan sampai nanti anak Anda menuntut kenapa saya tidak disiplinkan. Mungkin itu perlu juga sedikit. Saya ada tanya. Iya, oke. Ya, boleh. Ini closing statement ya. Beberapa waktu ketika saya menghubungi hal ini, akhirnya saya mengatakan bahwa disiplin itu adalah hak anak. Kalau namanya hak, anak boleh untuk kita kalau kita nggak dikasih. Seperti misalnya hak anak adalah belajar, ini boleh untuk kita kalau dia dikasih kesempatan belajar. Hak anak adalah disayang. Kalau kita anak sayang dia boleh untuk kita. Gitu. Dan poin ini jangan mau misalnya. Disiplin itu hak anak kita. Dan anak kita nggak suka, dia ngerti walaupun hak dia. Anda bisa bayangkan kita bilang apa? Anak yang tidak disiplinkan memalukan. Yes. Jadi kalau anak kita tidak disiplinin, satu kali dia boleh untuk kita. Kenapa? Papa, mama, kenapa guru nggak disiplin saya? Sekarang nih saya punya masalah dalam hidup saya karena saya nggak disiplin hidupnya. Saya kacau hidupnya. Walaupun mungkin suaranya kayak gitu, kalimatnya kayak gitu. Kalimatnya gimana? Kalimatnya adalah gagal di dalam kehidupannya. Itu suaranya. Jadi kegagalan anak kita di masa depan itu adalah teriakan dia karena Anda tidak melakukan, Anda dan saya tidak melakukan hak anak itu. Jadi disiplin itu adalah hak anak. Hak anak. Disiplin positif adalah hak anak yang sadar. Kita harus latihan karena itu menjadi sebuah kewajiban kita. Pak. Terima kasih Bu. Kalau dari saya sedikit, saya dengan ulangan angka 1 sampai 9 ya. Itu kalau kita kumpulin secara lebih dalam, itu adalah tugas PR seumur hidup sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Kalau kita memang dipanggil untuk mengajari anak kita berulang-ulang di mana saja, kapan saja, ya itu nggak bisa kita serahkan kepada orang, terutama harus kepada kita ya sebagai orang tuanya. Itu yang menjadi motivasi juga untuk kita mengikuti proses ini, jangan bosan gitu ya, jangan merasa direpotkan
ideologisnya ya, ya. Tapi sekolah juga terbuka, kita berkomunikasi, menolong anak ya, supaya dalam percakapan kita kalau ada problem anak yang harus mereka atasi, mereka lewati, kita tidak perlu merasa apa ya, seperti beda jarak gitu. Sekolah yang orang tua harusnya tidak relasi ini menguntungkan dong. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dengan Ibu Julis sekarang Pak Harusnya. Ibu Julis, nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ingin bertanya langsung boleh Bu secara spontan. Mungkin di sini agak malu-malu. Tepuk tangan untuk Bu Desi Pakar dan Pak Harusnya. Baik,